Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter 1083 yang lalu, cerita dalam chapter 1084 nanti akan dimulai dengan melanjutkan kilas balik dalam chapter sebelumnya. Seperti yang kita tahu, chapter lalu berakhir ketika Raja Cobra hendak memasuki ruangan Gorosei dalam kilas balik di Mary Joyce. Saat itu, Pel dan Chaka sebagai pengawal Raja Cobra tidak diizinkan untuk masuk. Jadi, Raja Cobra harus menemui Gorosei di dalam ruangan tersebut sendirian. Dalam chapter terbaru nanti, pertemuan Raja Cobra dengan para Gorosei akan ditampilkan. Dalam pertemuan itu, Raja Cobra akan bertanya soal Poneglyph yang ada di kerajaan Alabasta. Dia ingin tahu mengapa bisa ada Poneglyph di tempat itu. Raja Cobra juga ingin tahu apa yang sebenarnya tercatat di dalam Poneglyph. Memang yang jelas Poneglyph memiliki informasi tentang senjata kuno. Hal itu jugalah yang dijadikan alasan oleh pemerintah dunia untuk melarang penelitian Poneglyph agar senjata kuno tidak bangkit kembali. Namun, Raja Cobra menduga ada yang lebih dari sekedar senjata kuno. Ada rahasia besar yang selama ini tidak diketahui oleh publik. Raja Cobra juga penasaran di mana saja Poneglyph lain berada dan apa sebenarnya keseluruhan isi dari semua Poneglyph yang ada. Melihat Raja Cobra ingin tahu terlalu dalam tentang Poneglyph, Gorosei pun mulai resah. Poneglyph merupakan topik pembicaraan yang sensitif untuk pemerintah dunia. Pada akhirnya, Gorosei harus mengambil tindakan tegas terhadap Raja Cobra. Gorosei akan membunuhnya di dalam ruangan tersebut. Keingintahuan Raja Cobra terhadap Poneglyph memang menjadi salah satu alasan mengapa Gorosei harus menghabisinya. Namun selain itu, ada pula alasan lain. Setelah pertemuan Gorosei dengan Im Sama, sepertinya Im Sama memang telah memberi perintah untuk memusnahkan keluarga Nefertari. Sebab pada masa lalu, Raja Nefertari dalam abad kekosongan memilih untuk tidak tinggal di Mary Joyce. Hal tersebut membuat kerajaan Alabasta pada zaman itu dianggap pengkhianat oleh kerajaan yang lain. Walau kejadian itu sudah ratusan tahun yang lalu, tapi menurut Im Sama, sekarang adalah saatnya untuk memusnahkan keturunan dari raja tersebut. Nefertari Cobra dan Nefertari Vivi pun menjadi sasaran di referee. Raja Cobra dibunuh oleh Gorosei, sedangkan Vivi juga diincar karena Im Sama pernah terlihat memegang foto Vivi. Kemungkinan besar Im Sama ingin Vivi dibawa ke hadapannya sebelum dihabisi, tapi seperti yang kita tahu, sampai sekarang ini Vivi berhasil lolos dan bertahan hidup. Kembali ke Raja Cobra, usai dia dibunuh oleh Gorosei, si P-Zero pun diperintahkan untuk membawa jasad sang raja keluar secara diam-diam. Jasad itu pun diletakkan di suatu tempat di Kastil Pangea. Secara tidak sengaja, Sabo melihat Raja Cobra yang tergeletak di lantai. Raja Cobra ternyata telah mati. Entah secara kebetulan atau memang sudah diatur oleh pemerintah dunia, ada orang yang memotret Sabo di samping jasad Raja Cobra. Foto itu kemudian masuk koran dan Sabo tertuduh sebagai pembunuh raja itu. Di bagian luar istana Pangea, pertarungan Karasu melawan Fujitora dan Morley melawan Ryokugyu masih terus berlanjut. Dalam pertarungan tersebut, mereka menggunakan teknik-teknik yang bervariasi. Sementara mereka bertarung, Lindbergh belum ikut campur karena dia sedang memastikan keselamatan dari para budak. Sedangkan Sabo masih berada di dalam kastil. Di sana, Sabo bertemu dengan Jeori Boni. Boni berkata bahwa dia adalah anak dari Kuma dan dia akan membantu pasukan revolusi di Mary Joyce. Bantuan Boni terhadap mereka di sana pasti sangat berguna. Namun sebelum bisa mengetahui bagaimana kelanjutan kisah dari Mary Joyce, kilas balik pun terhenti. Cerita kembali ke masa sekarang, di mana Dragon dan Ivankov berkomentar ketika Sabo membahas soal Boni. Mereka berdua memuji keberanian Boni yang datang ke Mary Joyce demi menolong Kuma. Dragon juga berkata bahwa sekarang ini Boni pasti sedang berada di Pulau Egghead untuk mencari Vegapunk agar Vegapunk mau mengembalikan Kuma seperti semula. Setelah itu, fokus cerita akan beralih ke Pulau Egghead dan memperlihatkan Boni yang sedang berada di sana. Dia akan keluar dari ruangan tempat memori Kuma karena Boni sudah selesai melihat kenangan-kenangan milik Kuma. Boni pun mulai mencari Luffy dan Vegapunk, yang mana nantinya pencarian Boni terhadap mereka pasti akan membuat dia berurusan dengan Serapi.
York telah memerintahkan para Seraphim untuk memusuhi orang-orang di dalam laboratorium, kecuali York sendiri, Vegapunk yang asli, dan para tahanan di ruang bawah tanah. Dengan begitu, maka Bonnie pun termasuk musuh dalam program perintah yang sedang dijalankan oleh Seraphim saat ini. Jadi, jika nanti Bonnie berpapasan dengan Seraphim, Seraphim pasti akan melancarkan serangan kepadanya. Dalam chapter terbaru nanti, lautan dekat pelabuhan Pulau Egghead akan mulai kacau. Beberapa kapal angkatan laut telah tiba di sana, sehingga mereka terlibat saling serang dengan para cyborg monster laut. Para pasifista Mark III juga sedang mendekati pelabuhan untuk bersiap menghadapi pasukan angkatan laut. Sementara itu, kapal Kizaru dan Gorosei Saturnus masih belum tiba, tapi mereka sudah dekat. Di dalam kapal tersebut, Saturnus berbicara dengan 4 Gorosei lain melalui Denden Mushi. Mereka membahas tentang pasukan revolusi yang menghancurkan kapal-kapal suplai makanan untuk pemerintah dunia. Mereka juga membahas soal Sabo yang ternyata tidak menjadi korban dalam insiden Lelusia. Menurut Gorosei, Sabo harus segera dihabisi sebelum dia menjadi sosok yang lebih berpengaruh dari sekarang ini. Bahkan, semua petinggi pasukan revolusi pun harus cepat dibasmi agar mereka tidak terus berulah dan semakin merugikan pemerintah dunia. Para Gorosei tahu angkatan laut akan disibukkan oleh aktivitas para Yonko yang semakin agresif. Para admiral pasti akan sangat sibuk sehingga tidak efisien untuk menugaskan admiral menghadapi pasukan revolusi. Admiral nanti akan kesulitan untuk membagi fokus antara menangani bajak laut dan menangani pasukan revolusi. Maka, cara terbaik untuk menghadapi pasukan revolusi adalah dengan mengirim para kesatria suci. Lagi pula, pasukan revolusi mendeklarasikan perang terhadap Tenryubito. Permasalahan itu memang sebaiknya ditangani oleh para kesatria suci. Tak lama setelah pembicaraan melalui Denden Mushi itu selesai, ada 8 orang misterius yang masuk ke dalam ruangan para Gorosei. Mereka adalah 8 orang dari total 9 kesatria suci. 1 orang kesatria suci tidak hadir. Ini pun akan membuat spekulasi tentang Sans yang merupakan salah satu kesatria suci menjadi semakin kuat. Namun bisa jadi salah satu kesatria suci memang sedang bertugas di luar. Ini adalah cara Eiichiro Oda untuk mengecoh para pembaca. Para kesatria suci yang memasuki ruangan para Gorosei itu telah siap untuk diberi misi berburu pasukan revolusi. Kekacauan besar akan segera terjadi. Kekuatan dari kesatria suci pun akan segera kita ketahui. Di sisi lain, kekuatan dragon juga akan segera terungkap jika pertempuran melawan kesatria suci dimulai. Nah itu tadi prediksi chapter 1084 dan kedepannya. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.